Kesombongan iblis dan kemuliaan manusia. Tafsir surah Al-Hijr ayat 26 hingga 43. Saudaraku, kali ini kita akan membahas asal penciptaan manusia dan kesombongan iblis laknatullah. Asal penciptaan manusia. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Saudaraku, asal kita tanah, bukan cahaya, bukan api, bukan emas. Menurut tafsir Ibnu Katsir, tanah itu melalui beberapa fase. Tanah, lumpur, lalu mengering seperti tembikar. Lalu Allah berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruhku, inilah kemuliaan manusia, bukan karena tanahnya, tetapi karena ruh yang Allah tiupkan. Manhaj salaf menjelaskan, ruhku adalah ruh ciptaan Allah yang dimuliakan, bukan bagian dari Allah. Kita menetapkan sebagaimana datangnya tanpa menyerupakan dan tanpa menakwilkan secara batil. Kemuliaan manusia bukan pada materi, tetapi pada ketaatan. Asal penciptaan jin, Allah berfirman, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dan jin kami ciptakan sebelumnya dari api yang sangat panas. Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan Adam dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis Muslim, api itu panas, api itu membakar, api itu ringan dan cepat, dan dari api itulah iblis berasal. Kesombongan iblis. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali satu, iblis. Allah bertanya, "Ma laka alla takuna ma'as sajidin?" Apa yang membuatmu tidak sujud? Iblis menjawab, "Lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsal." Aku tidak akan sujud kepada manusia dari tanah. Saudaraku, inilah awal kehancuran. Ia membandingkan api dengan tanah. Ia merasa lebih baik. Ia menolak perintah Allah dengan logika. Menurut Al-Hasan Al-Basri, dosa pertama adalah kesombongan. Iblis bukan tidak tahu Allah. Ia bukan ateis. Ia tahu Rabbnya. Tapi ia sombong. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berapa banyak hari ini orang tahu dalil, tapi menolak karena gengsi. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berapa banyak hari ini orang tahu dalil, tapi menolak karena gengsi. Berapa banyak yang tahu sunnah, tapi berkata, ini kan cuma masalah kecil. Hati-hati, kesombongan kecil bisa menyeret pada laknat besar. Allah mengusir iblis. Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajimun." Keluarlah, sesungguhnya engkau terkutuk. Satu kesombongan menghapus ribuan tahun ibadah. Menurut penjelasan para ulama salaf, ibadah tanpa tawadhu tidak bernilai. Jangan merasa aman dengan amal. Mintalah hati yang lembut. Misi iblis menyesatkan manusia. Iblis berkata, "La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in." Aku akan hiasi maksiat bagi mereka dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Inilah strategi setan. Ia tidak memaksa, ia menghiasi. Maksiat dibuat tampak wajar, bid'ah dibuat tampak indah, kesyirikan dibungkus budaya. Tetapi iblis mengakui satu hal, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Saudaraku, yang selamat bukan yang pintar, bukan yang terkenal, tetapi yang ikhlas. Ikhlas dalam tauhid, ikhlas mengikuti sunnah. Jaminan Allah untuk hambanya. Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Hamba-hambaku, engkau tidak punya kekuasaan atas mereka. Setan tidak bisa memaksa, ia hanya membisikkan, jika kita jatuh,
bukan karena setan kuat, tapi karena iman kita lemah. Perbanyak zikir, perbanyak ilmu, perbanyak doa. Penutup, ancaman neraka. Allah menutup dengan peringatan, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Jahannam adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Neraka bukan dongeng, ia nyata, sudah diciptakan, dan pengikut iblis akan menuju ke sana. Saudaraku, kita berasal dari tanah, jangan sampai kembali menjadi penghuni api. Belajarlah dari kisah iblis, jangan sombong terhadap kebenaran, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ikhlaslah, bertauhidlah, ikuti sunnah Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mukhlis, yang tidak mampu disentuh oleh setan. Amin. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya khaliqa Adam min tin, wa ya nafikha ar-ruhi fihi, khalaqtana min turabin, fala taj'al fi qulubina kibran wala ghururan. اللهم إنا نعوذ بك من كبر إبليس ومن عجبه وحسده ونعوذ بك أن نرد الحق إذا جاءنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من النفاق. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وأدخلنا الجنة مع المتقين. اللهم لا تجعل مصيرنا إلى النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. Ya Allah, wahai Zat yang menciptakan Adam dari tanah dan meniupkan ruh kepadanya. Engkau menciptakan kami dari tanah, maka jangan Engkau jadikan dalam hati kami kesombongan dan tipu daya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesombongan iblis, dari rasa ujub dan hasadnya, dan kami berlindung kepadamu dari menolak kebenaran ketika ia datang kepada kami. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang ikhlas, yang tidak memiliki kekuasaan setan atas mereka. Ya Allah, bersihkan hati kami dari ria, lisan kami dari dusta, dan amal kami dari kemunafikan. Ya Allah, teguhkan kami di atas tauhid dan sunnah, hidupkan kami sebagai muslim, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang bertakwa. Ya Allah, jangan Engkau jadikan tempat kembali kami ke neraka, dan jadikan kami penghuni Firdaus yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.